Salam sejahtera buat kita semua. Nama saya Sugiarto Santoso, tapi dipanggilnya Pak Hoki. Jadi pasti Hoki terus ya. Saya datang di sini pasti Hoki. Saya jabatannya Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia. Komputer ya. Kami sudah siap. Usianya sudah hampir 25 tahun dan memiliki sekitar 2.000 anggota di 25 DPD. Dan juga kebetulan sebagai pimpinan umum untuk media online Biskom. Baru saja diundang Pak Boy untuk media non mainstream ya kemarin tanggal 24 di Humas ya di Mabes. Tentu kami berbangga, artinya media non mainstream pun diundang untuk bersama-sama membangkitkan ekonomi juga, memersatukan semua masyarakat. Jadi Polri itu sudah belum dulu Pak, kita puji dulu. Puji dulu untuk Polri-nya itu dilakukan. Kemudian juga ada yang baru lalu 13-14 masyarakat dan Polri bersatu bergerak melawan narkoba. Tentu saja kita dukung ya. Yang menarik tentu ada plus dan minus kalau kami selalu berpositif dengan Polri. Namun demikian inilah yang saya bawa juga, sengaja saya bawa karena Pak Hoki saya bawa selalu. Ada di sini berita, maksudnya bukan berita, ada permasalahan yang dihadapi Apkomindo, tentu saja berkaitan dengan polisi. Semoga ini juga diliput, dikupas tuntas, bahwa di sini ditulis bahwa ada orang ya, artinya ada bukti-bukti nanti saya serahkan ke Pak Arsena, bahwa di sini dituliskan ada orang yang menyiapkan dana supaya Pak Hoki saya ya masuk penjara. Jadi ini jelas saya sudah dilaporkan di Polres Jakarta Pusat, tadi saya lihat ada Wakapolres ya sudah di SP3, kemudian ada laporan Bareskrim 3 Pak Arsena ya, ada 3. Dan hari ini kebetulan kemarin juga saya sempat sampaikan ke Pak Boy ya, saya bicara tanggal 24 bahwa ada permasalahan demikian ya, kita ngobrol masih santai. Ternyata tanggal 24 juga saya sudah ditingkatkan statusnya jadi tersangka. Tanggal 25 saya menerima dan ya saya sampaikan di posisi sini, tentu saya tetap diungkap Pak, bukan permasalahan, tapi ada hal-hal seperti ini, saya ada punya rekamannya, ada tulisannya, ada WhatsApp grupnya, dan ada meetingnya. Semua ini nanti akan saya serahkan, tapi tetap dikawal Pak. Saya tidak keberatan menjadikan tersangka, tapi nanti diungkap bagaimana. Saya juga melaporkan kembali Pak supaya berimbang, jangan sampai laporan kami juga tidak diterima. Karena para pengusaha kami di daerah pun ketakutan Pak. Kebetulan saya bermitra dengan Polri, jadi tidak ada rasa takutnya karena kami tidak bersalah. Tapi bagaimana seorang pengusaha dipanggil ke Bareskrim dan gemetaran sampai pucat-pucat ya, artinya sampai mual-mual dan luar biasa. Itu ketua kami di Jogja diperiksa di Bareskrim. Untung saya dampingi, artinya biar bagaimanapun siapapun saya yakin di sini pasti takut. Saya bilang, ngapain kamu takut sekali ya? Kenapa? Kita tidak bisa ditahan karena kita tidak bersalah. Yang dipermasalahkan adalah logo asosiasi kami Apkomindo. Nomor telepon saya boleh dicatat juga 081, nanti bisa dikonfirmasi ya, 081 6700169. Saya harap diungkap karena ini nanti citra Polri juga. Baik, substansi sudah dapat. Pertanyaannya bagaimanakah saya melaporkan kembali Pak? Karena kan kita sudah dibuat tidak nyaman, dan selain dari itu kita tadi polisi sudah Polres Jakarta Pusat 1, Bareskrim 3, dan di Pengadilan Jakarta Timur kami juga sudah digugat, kami sudah memenangkan di Jakarta Timur, kemudian menggugat di PT UN, kami juga sudah menang di PT UN, kemudian juga di PT Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara kami juga menang. Sekarang mereka naik lagi ke kasasi. Bapak merasa ada kerugian dalam proses hukum dan nanti Bapak cara mengadunya seperti apa? Ya, dan saya berharap ditindaklanjuti. Terima kasih. Contoh-contoh seperti ini harus berani ya. Kalau memang salah, ya bertanggung jawab dengan kesalahan yang pernah dilakukan, ikuti proses hukum. Tapi kalau ada merasa direkayasa, berani juga melaporkan. Ya, itu saya berharap masyarakat terbuka ya. Jadi saya seorang pengusaha pun harus berani, dan teman-teman saya berharap para pengusaha jangan takut dikerjain orang-orang yang merasa punya uang dan menyatakan akan membiayai supaya masuk penjara. Sangat tidak baik sekali statementnya, dan akan saya serahkan ke Pak Arsena data-datanya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Foto dulu. Nah, ya. Penyerahan data. Ya. Ada yang merasa terzalimi dalam proses hukum. Nah, ini nih. Jadi kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian merasa terzalimi, silakan lapor. Baik. Terima kasih. Satu lagi yang jadi tersangka nih Mas. Oh, silakan. Oh iya. Boleh disorot ya jadi tersangka. Siap. Tunggu. Suruh col tapi pas. Baik. Oke, cukup. Silakan. Yang pertanyaan ketiga, silakan Pak. Dari mana? Yang punya Betawi ini. Yang punya Betawi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Edi Gusyani, tinggal saya di Tanah Abang.
kayaknya lebih relevan kalau Bang Nasir untuk makanya ada yang merasa dizalimi, ada tadi yang soal penyidikan seperti apa. Ya, itulah warna-warni masyarakat kita. Dan karena polisi itu lahir dari masyarakat, maka polisi itu kan harus dekat dan kemudian bisa mengatasi masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Jadi ini merupakan masukan yang berharga bagi kepolisian untuk lebih mereform ya institusinya dan personalnya, sehingga kemudian masyarakat tidak putus asa ketika berhadapan dengan polisi. Jangan sampai kemudian masyarakat itu hopeless, nggak ada harapan lagi. Ya, jadi mereka malas untuk kemudian mengadukan masalah mereka kepada polisi karena bukan menyelesaikan masalah, justru mereka khawatirkan menambah masalah baru. Nah, karenanya ini sudah berusaha, ya artinya kepolisian berusaha untuk kemudian hadir di tengah-tengah masyarakat untuk membantu masyarakat. Makanya di Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia nomor 2 tahun 2002, yang paling pertama itu polisi itu adalah pelindung, kemudian pelayan, pengayom, dan penegakan hukum. Jadi pembentuk undang-undang bukan tidak sengaja tuh buat pelayanan dulu, pengayom, ya, pelindung, baru penegak hukum. Kenapa tidak didahulukan penegakan hukum dulu? Karena polisi diharapkan bisa melindungi masyarakat dulu, sehingga kemudian tugas-tugas preemptif, ya, kemudian tugas-tugas preventif, yaitu lebih didahulukan ketimbang represif atau penegakan hukum. Jadi polisi bersama masyarakat itu melakukan kewaspadaan dini, mendeteksi dini, dan kemudian mencegah jangan terjadi kriminal atau peristiwa-peristiwa yang membuat kemudian masyarakat menjadi resah dan kemudian masyarakat mudah disusupi oleh para provokator dan menimbulkan ya pertikaian, menimbulkan perkelahian, dan menimbulkan amuk massa di tengah-tengah masyarakat. Jadi ini hal yang kalau saya lihat tadi Mas Misbah, ya, apa yang disampaikan oleh warga tadi itu adalah cerminan bahwa sebenarnya mereka mengharapkan ya nilai manfaat yang ada di kepolisian Republik Indonesia. Dan sekarang nampaknya ada momentum, ya ada harapan dari kepemimpinan baru, semangat baru ini, jangan sampai momentum ini hilang gitu ya. Ya, itu kan oleh karena itu tadi saya katakan sama Pak Astena ketika duduk, mudah-mudahan kepolisian di daerah-daerah, mulai di Polda, kemudian Polres dan Polsek juga melakukan temu masyarakat seperti ini. Betul. Sehingga mereka lebih dekat. Jangan mereka lihat kantor polisi udah gemetar gitu ya, takut, sehingga kemudian ini akan menjadi jarak antara warga dengan masyarakat. Jadi dengan sering-sering bertemu, berdialog ya, maka akan timbul ya rasa pengertian, pemahaman, dan kemudian bisa saling bekerja sama. Baik, gitu. Pak Arief langsung. Silakan Pak. Terima kasih Pak Nasir sudah memberikan penjelasan, termasuk Pak Edi ya. Pak Edi, sini dulu Pak Edi, biar difoto sama-sama. Pak Rudi, Pak Hoki ya, Pak Hoki, Pak Edi. Membantu Polri, Bapak tadi sudah menyampaikan, itu merupakan bagian dari harapan kami. Bapak berani menyampaikan udah harapan kami Pak. Bapak masalah penyelidikan, masalah penyidikan. Saya setuju dengan pendapat Bapak. Itu perlu diperbaiki di internal Polri. Karena saya juga di internal Polri merasakan itu belum maksimal. Bapak sudah menyampaikan, saya kira masyarakat yang lain juga harus berani seperti Pak Rudi menyampaikan hal-hal yang memang harus diperbaiki di kepolisian. Pak Rudi, sekali lagi terima kasih dengan keluarga, selamat liburan, ya selamat ber-Car Free Day di sini. Pak Edi juga sudah membantu Polri, ya membantu tugas-tugas Polri, ya, tugas-tugas Polri. Kemudian Pak Hoki juga sudah menyampaikan surat tadi, ya kalau nanti melalui prosedur, kemudian jalur yang seharusnya Bapak juga masih buntu, datang ke ruangan saya, ya ruangan saya di lantai 3, ya di Mabes Polri, Bapak datang aja. Saya yakinkan pada Bapak untuk saya bantu melaksanakan apa yang menjadi harapan Bapak. Itu aja Pak. Baik, moderator ya, makasih.